lari jarak pendek. Yang pertama ada pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint yaitu olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintas dari start sampai ke garis finish. Nah, atlet lari jarak pendek atau sprinter, atletnya disebut sprinter, harus mempunyai reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, teknik berlari yang efisien, ketepatan sewaktu melakukan start dan mempertahankan kecepatan dari awal sampai mencapai garis akhir atau finish. Dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba, yaitu jarak pendek 100 meter atau short sprint, lari jarak pendek 200 meter atau medium sprint, dan yang terakhir ada lari jarak pendek 400 meter atau long sprint. Pengertian di sini juga ada beberapa pengertian lari jarak pendek menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Mujahir atau tahun 2007, lari jarak pendek atau sprint yaitu perlombaan lari yang seluruh pelarinya memakai kecepatan sangat penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua ada Adi Sasmita, yaitu pada tahun 1992, lari jarak pendek atau sprint yaitu semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Jadi ini jaraknya tidak ditentukan oleh Adi Sasmita. Yang ketiga ada Sarifuddin dan Muhadi, tahun 1992. Lari jarak pendek yaitu cara berlari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Atlet lari jarak pendek harus melakukan lari secepat-cepatnya dengan menggerakkan segenap kekuatan dari start sampai finish. Yang terakhir ada Muhtar, yaitu lari jarak pendek atau sprint merupakan suatu cara bentuk berlari di mana si atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Yang B ada sejarah lari jarak pendek. Nah, olahraga ini sudah dikenal sejak zaman dulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade kuno yang diadakan di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Pada penyelenggaraan Olimpiade selanjutnya, barulah beberapa cabang olahraga lain diperbandingkan seperti memanah, bela diri, dan lempar tombak. Sejak itu, olahraga lari jarak pendek atau sprint jadi cabang olahraga tetap yang diperbandingkan setiap kali Olimpiade setiap kali Olimpiade diadakan. Selain itu, banyak juga event yang melakukan perlombaan lari jarak pendek. Yang C ada peraturan lari jarak pendek. 1. Peraturan perlombaan. Berikut ada beberapa peraturan dalam perlombaan lari jarak pendek yang harus kita ketahui, yaitu garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan garis lebar 5 cm yang berbentuk siku-siku dan batas tepi dalam lintasan. Yang kedua ada jarak lomba diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish yang terdekat dengan garis start. Yang ketiga, aba-aba yang dipakai yaitu bersedia, siap, dan ya yang berbunyi tembakan pistol. Seluruh peserta lomba mulai berlari pada saat terdengar aba-aba ya atau berbunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Peserta yang membuat kesalahan pada saat melakukan start diberi peringatan maksimal sebanyak 3 kali. Selanjutnya, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan dengan 4 babak, yaitu babak pertama, kedua, semifinal, dan final. Babak pertama diadakan jika jumlah peserta lomba cukup banyak. Pemenang 1 dan 2 pada tiap head berhak maju ke babak berikutnya. Yang kedua ada peraturan diskualifikasi. 1. Seseorang atlet lari jarak pendek bisa dikenai sanksi diskualifikasi kalau melakukan hal-hal yang dianggap tidak sah, seperti melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai obat-obatan perangsang atau doping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang lari estafet. Yang pertama, pengertian. Lari estafet merupakan salah satu lomba lari yang termasuk ke dalam cabang atletik dengan cara bermain secara bergantian.
Di dalam setiap tim, anggota terdiri dari 4 orang pelari yang diantaranya yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada sejarahnya. Awalnya, olahraga ini terinspirasi dari sebuah kisah 3 suku bangsa, yaitu bangsa Aztec, bangsa Inca, dan juga bangsa Maya. Ketiga bangsa ini zaman dulu pernah mengadakan suatu misi yang di dalamnya memakai teknik lari secara bersambung buat menyelesaikan misi tersebut. Ada tujuan dari misi ini, yaitu untuk menyampaikan kabar penting yang udah lama diketahui. Selain terinspirasi dari misi tersebut, lari estafet sendiri sebelumnya pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Cuman, bangsa Yunani kuno di waktu masih memakai obor yang diberikan secara sambung-menyambung, ada dari bangsa Yunani kuno di zaman itu memakai lari estafet sebagai pemujaan spiritual. Dalam pelaksanaannya, bangsa Yunani kuno memakai api obor yang harus diberikan secara berturut-turut dalam rangka pemujaan roh leluhur. Dengan adanya tradisi spiritual ini, maka lari estafet mulai dikenal sebagai salah satu olahraga. Bahkan jenis olahraga ini juga pernah diolimpiadekan, yang nama olimpiadenya adalah api olimpiade. Olimpiade lari estafet pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 1992, tepatnya di Stockholm. Dalam ajang olimpiade tersebut memakai kategori 4x100 meter dan 4x100 meter yang cuma diikuti oleh kaum laki-laki saja dengan teknik lari yang sama seperti saat ini. Peraturan lari estafet. Dalam perlombaan lari estafet tentunya ada beberapa peraturan. Kalau lari estafet khususnya buat pelari 4x100 meter, proses dalam pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Ada juga beberapa buat start yang dipakai oleh pelari pertama yaitu start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat itu startnya berdiri. Terus gimana ketentuan atau peraturan lari estafet tersebut? Peraturannya, para pelari diperbolehkan buat mengambil tongkat estafet yang jatuh pada saat pergantian untuk lari yang berjarak 4x400 meter. Tapi hal ini punya risiko, yang mana akan membuat tim kalah dalam perlombaan. Para pelari diperbolehkan buat mengambil tongkat estafet yang jatuh saat pergantian buat lari yang berjarak 4x400 meter, tapi hal ini punya risiko yang mana tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Peralatan dan perlengkapan lari estafet. Yang pertama, tongkat. Dalam lari estafet, tongkat biasa dipakai merupakan tongkat khusus atau bukan asal tongkat. Tapi tongkat tersebut mempunyai panjang 30 cm dan berdiameter 4 cm untuk pria dewasa. Sedangkan buat anak-anak diameternya 2 cm dan berat 50 gram. Lapangan untuk lari estafet itu ada yang di outdoor dan indoor. Untuk lintasan outdoor 400 meter dan jumlah jalurnya 6-10 buah. Panjang lintasan indoor 200 meter berbentuk bulat telur dengan jumlah jalur 4-8 buah. Zona pergantian pada lari estafet bisa ada di jarak 10 meter dari depan garis start atau dari belakang garis start. Ofisial pada pertandingan internasional itu ada wasit. Wasit itu untuk memperingatkan peserta yang bisa ditunjukkan dengan mengeluarkan kartu kuning dan pengusiran atau pemberhentian dari perlombaan dengan kartu merah. Ada juri. Para juri harus menempatkan diri pada sisi yang sama dari lintasan. Minimal 5 meter dari garis dan segaris dengan garis finish. Jadi bisa melihat garis dengan jelas. Ketiga, pengawas lintasan. Punya tugas untuk mengawasi peserta dari dekat dan dalam hal terjadi sesuatu kesalahan atau pelanggaran peraturan oleh seorang peserta, pengawas lintasan wajib memberi isyarat atau laporan kepada wasit. Keempat, pencatat waktu. Pencatat waktu ini harus duduk segaris dengan garis finish dan pencatatan dilakukan dengan bantuan stopwatch atau penghitung waktu. Yang kelima, penilaian. Dalam suatu perlombaan, hasilnya ditentukan dengan suatu penilaian yang harus disetujui oleh semua pihak sebelum pertandingan dimulai. Didiskualifikasi. Kalau seorang atlet didiskualifikasi dalam suatu perlombaan, surat keterangan harus dibuat pada hasil resmi yang menjelaskan pelanggarannya terhadap peraturan. Yang teknik dasar lari estafet. 1. Teknik start lari estafet. Teknik start lari estafet yaitu teknik awal pada posisi yang pertama pada saat start.
dengan melakukan start jongkok saat start akan dimulai. Jadi harus diperhatikan pada posisi tangan yang berada di belakang garis sehingga tongkat bisa dipegang dan tidak menyentuh garis start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lompat jala. A. Pengertian lompat jala. Lompat jala adalah salah satu cabang atletik dari cabang lompat. Lompat jala bisa juga disebut sebagai lompat tinggi karena dalam penilaiannya adalah atlet yang mampu melewati garis atau mistar menggunakan bahan jala atau tongkat. Sejarah lompat jala. Lompat jala adalah olahraga yang berasal dari benua Eropa, tepatnya berada di provinsi Friesland di Belanda. Pada saat itu, gala digunakan untuk melewati sungai atau rawa-rawa karena Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki banyak daratan di bawah lautan. Hal tersebut yang membuat Belanda memiliki banyak danau dan sungai. Teknik dasar lompat gala. Dalam melakukan lompat gala membutuhkan keahlian dan kekuatan fisik yang cukup kuat. Adapun yang perlu dilatih secara rutin yaitu kecepatan berlari, kelincahan dan kekuatan sehingga ketika melakukan tolakan dapat optimal. 1. Teknik memegang gala. 2. Teknik awalan. 3. Berayun dan menggelantung. 4. Tarikan dan putaran atau pull dan turn. 5. Push up dan melintasi mistar. 6. Teknik pendaratan. Ukuran lapangan lompat gala. Lapangan lompat gala sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu lintasan lari, kotak tancap gala, tiang penyangga palang, serta bantalan untuk melakukan pendaratan. Untuk lebih detailnya, berikut ukuran masing-masing bagian tersebut. Lintasan lari pada lompat gala memiliki ukuran panjang 45 meter sampai 147 meter. Dari titik awal sampai ke kotak tancap gala. Kotak tancap gala. Untuk kotak tancap gala memiliki ukuran panjang 1 meter hingga 1,084 meter dan lebarnya 60 cm. Ukuran tongkat gala. Tongkat gala merupakan peralatan terpenting dalam lompat gala. Kualitas tongkat dapat mempengaruhi kemampuan lentingan atau tinggi lompatan ketika pelari sudah menancapkan galahnya pada kotak tancap gala. Atlet yang memiliki berat sebesar 60 kg, maka galah yang digunakan harus sesuai dengan berat 60 kg. Jika galah yang digunakan tidak dikhususkan, dikhawatirkan bisa patah atau lentingan tidak sempurna. Standar panjang lompat galah adalah 3,86 meter hingga 4,52 meter. Sedangkan untuk beratnya adalah 2,26 kg. Peraturan lompat galah. Setiap cabang olahraga pasti memiliki peraturan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Peraturan tersebut tentu disesuaikan dengan jenis atau gerakan yang dilakukan. Lompat galah secara garis besar memiliki 6 peraturan dasar yang harus dikuasai. Berikut peraturan tersebut. 1. Berat badan. Berat badan dari setiap peserta atau atlet diverifikasi oleh pelatih. Selanjutnya dicatat dalam bentuk penilaian di samping nama peserta. 2. Aturan percobaan. Setiap peserta boleh melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan ketinggian yang berbeda. 3. Sistem eliminasi. Peserta yang mengalami kegagalan sebanyak 3 kali pada 3 percobaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka peserta tersebut dinyatakan tereliminasi. 4. Ketinggian pada setiap percobaan. Peserta atau atlet lompat gala harus mengambil percobaan kedua dengan ketinggian yang sama. Apabila percobaan pertama gagal, pengulangan percobaan dilakukan secepatnya setelah percobaan pertama. 5. Aturan pemanasan. Peserta atau atlet yang telah melewati 3 ketinggian setelah pertandingan dimulai, maka peserta tersebut diperbolehkan melakukan pemanasan tanpa menggunakan bak start. 6. Batas waktu percobaan. Peserta atau atlet harus tampil dalam waktu 2 menit setelah namanya dipanggil. Jika terdapat 3 peserta, maka diperbolehkan jeda 4 menit. Dan jika tersisa 1 peserta saja, maka dapat dialokasikan 6 menit jeda sebelum melakukan pertandingan. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi penjas tentang lempar lembing. A. Pengertian lempar lembing. Lembing adalah olahraga yang merupakan keturunan dari banyak bentuk kompetisi diperebutkan di berbagai bagian dunia kuno, yang termasuk dari peluru.
Lembing adalah salah satu peristiwa yang membentuk bagian dari Olimpiade kuno, dan itu termasuk dalam perdana Olimpiade modern pada tahun 1896. Lembing diatur oleh lintasan dan lapangan payung tubuh Federasi Atletik Amatir Internasional IAAF. Javelin, kompetisi yang dikenal oleh pemaparan yang diberikan olahraga pada Olimpiade, di mana lembing adalah kejadian terpisah diperebutkan oleh laki-laki dan perempuan. Javelin juga merupakan bagian dari 2 tahunan atletik dunia, kejuaraan atletik dan berbagai daerah bertemu tertentu. Javelin kompetisi adalah bagian dari National Collegiate Athletic Association NCAA tahunan kejuaraan trek dan lapangan. Ini juga merupakan salah satu peristiwa yang termasuk baik pada lomba dan heptatlon. Beruang lembing suatu wilayah yang memerlukan teknis ke lapangan tradisional lainnya yang atlet untuk melempar peluru sejauh mungkin, yang menembak, melempar palu dan cakram semua memerlukan atlet untuk mempertimbangkan berbagai faktor fisik, termasuk efek angin, sudut di mana tidak dapat dilepaskan, ketinggian di mana tidak dapat dilepaskan, dan kecepatan objek pada rilis. Ini adalah pertimbangan aerodinamis spesifik lembing itu sendiri yang disimpan oleh salah satu peristiwa ini dari peristiwa melempar. Proyektil yang digunakan dalam lembing terdiri dari 3 bagian yang berbeda kepala, dibangun dari logam ringan, batang yang terbuat dari serat karbon atau komposit bahan sintetis, dan cengkraman. Porsi lembing di mana objek dipegang oleh pelempar sebelum pengiriman. Berbeda dengan gerak kaki dan tubuh yang dihasilkan dalam posisi yang dicari oleh seorang atlet untuk menghasilkan peluru yang sukses melempar atau melepaskan cakram. Lembing aturan larangan berputar atau memutar dari tubuh pelempar. Sebelum pelepasan lembing, bagian belakang kompetitor mungkin tidak menghadapi garis kendali setiap saat sebelum pelepasan lembing. 1. Cara memegang. Yang pertama, cara Finlandia. Pertama, lembing situ pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang. Dilingkarkan, dibantu dengan ibu jari, diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing. Jari telunjuk harus lemas ke belakang membantu menahan badan lembing. Sedangkan jari-jari yang turut memegang lilitan pegangan di atasnya dalam keadaan lemas. Dengan cara Finlandia ini, jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. Yang kedua ada cara Amerika. Pertama, lembing di situ pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju ke arah badan. Kemudian jari telunjuk memegang tepian atau pangkal dari ujung tali bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing serta dalam keadaan lurus. Sedangkan ketiga jari lainnya berimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali lembing. Jadi dengan pegangan cara Amerika, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Yang ketiga, cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan lembing di antara 2 jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Yang kedua ada peraturan lomba lempar lembing. Lembing terdiri atas 3 bagian, yaitu mata lembing, badan lembing, dan tali pegangan lembing. Panjang lembing putra 2,6 meter sampai 2,7 meter, sedangkan untuk putri 2,2 meter sampai 2,3 meter. Berat lembing untuk putra 800 gram, sedangkan untuk putri 600 gram. Lembing harus dipegang pada tempat pegangan. Lemparan sah bila lembing menancap atau menggores ke tanah. Lemparan tidak sah bila sewaktu melempar tanah di depan lengkung lemparan. Cara membawa lembing. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Dalam setiap tim biasanya terdiri atas 4 orang yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Yang kedua, sejarah lari estafet. Lari estafet terinspirasi dari 3 suku, yaitu suku Azi, suku Inca, dan suku Maya. Ketiga suku ini pernah menggelar sebuah misi yang menggunakan teknik lari bersambung atau estafet. Tujuan dari misi ini yaitu untuk menyampaikan kabar penting pada anggota suku lain. Kemudian, metode lari estafet pertama kali dipraktekkan di Amerika Serikat pada tahun 1883. Pada saat itu, jenis lari ini hanya diikuti oleh kaum pria. Sedangkan untuk Olimpiade lari estafet sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992 di Swedia. 3. Teknik lari estafet. Yang pertama, teknik start lari estafet, yaitu dengan cara pelari pertama dalam keadaan jongkok. Yang kedua, teknik memberi tongkat. Pelari sebelumnya diharuskan memberikan tongkat pada pelari berikutnya dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan penerima harus menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik visual, yaitu penerima tongkat menoleh atau melihat ke belakang. Teknik ini dilakukan untuk jarak 4 x 400 meter. Teknik yang kedua adalah non-visual, yaitu penerima tongkat melihat atau menoleh ke belakang, yaitu dilakukan pada jarak lari 4 x 100 meter. Yang keempat, lapangan lari estafet. Olahraga ini bisa dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Panjang lintasan dalam ruangan atau indoor adalah 200 meter. Sedangkan lintasan luar ruangan atau outdoor adalah 400 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Mahmudah. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lompat jauh. Yang pertama, lompat jauh sendiri itu adalah cabang olahraga yang masuk ke dalam cabang atletik, di mana cabang ini masuk ke cabang lompat. Jadi selain lompat jauh itu ada lompat tinggi, lompat jangkit, dan lain-lain. Lompat jauh sendiri itu sudah ada sejak 13 abad yang lalu, di mana waktu itu diperlombakan di Olimpiade kuno Yunani. Kemudian, tapi kalau dulu itu peraturannya masih sederhana, berbeda dengan yang sekarang. Nah, langsung aja kita ke teknik dan lapangan dari lompat jauh sendiri. Nah, untuk tekniknya itu ada 4. Yang pertama adalah awalan. Awalan itu berarti kita lari secepat mungkin. Kemudian yang kedua, teknik menolak, artinya kita memantulkan diri ke papan. Kemudian melayang di udara, badan kita melayang kayak terbang gitu. Terus yang keempat, pendaratan di bak pasir. Nah, ini adalah gambar lapangan lompat jauh secara sederhana. 10-40 meter ini merupakan lintasan untuk lari atau untuk melakukan teknik awalan. Artinya awalan tadi kita lari secepat mungkin. Nah, ini sepanjang 10-40 meter. Kemudian ini ada gambar papan kotak kecil. Ini adalah tempat untuk kita menolak badan, untuk memantulkan badan, agar bisa melayang. Nah, ini teknik tolakan. Di sini
terjadi teknik olahan. Kemudian di sini ketika kita melayang itu masuk ke teknik berjalan di udara atau melayang di udara. Nah, di yang keempat ini adalah bak pasir, isinya pasir. Ini untuk mendarat, teknik mendarat. Nah, dengan panjang 8 meter, kemudian lebar 2,7 meter. Itu tadi materi tentang lompat jauh secara singkat. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi ada 3 gaya yang digunakan di lompat jauh. Yang pertama itu adalah gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga itu berjalan di udara atau walk on the air. Nah, itu tadi materi tentang lompat jauh secara singkat. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, salah ulang Mister. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita lanjut materi tentang lari estafet. Lari estafet apa lari estafet? Lari bersambung. Lari sambung berasal dari Yunani. Kebiasaan suku Inka, Maya dan Aztec. Dalam lari estafet ada 4 orang pelari yang melakukan lari estafet. Yang pertama Lari yang pertama menggunakan start jongkok. Lari yang kedua menggunakan start berdiri atau melayang. Begitu juga dengan lari ketiga dan keempat. Di sini ada yang disebut dengan zona pertukaran tongkat atau disebut dengan whistle zone. Panjangnya bisa sampai 10 sampai 20 Meter. Teknik penerimaan tongkat bisa visual dan non visual. Yang menggunakan visual pada jarak 4 kali 400 meter. Sementara yang menggunakan non visual pada jarak 4 kali 400 meter. Ada yang bertanyakan? Silakan. Jelas? Udah oke kalau jelas.